podcast PKK Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube PKK UNP, tentunya di UPCast PKK Podcast dengan tema kita Innovate Our Mindset to Become a Successful Entrepreneur in the Millennial Generation. Kali ini di episode kedua. Judul kita di episode kedua tuh menjadi manusia overproduktif sebenarnya baik gak ya? Nah, ini agak excited sebenarnya pembahasannya nih, karena kayak relate gitu dengan kita sebagai mahasiswa ya kak. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Intan Andrea Jirva. Intan di sini sebagai salah satu anggota UPKK UNP. Dan di sini kita kedatangan kakak yang bisa dibilang sesuai judul lah ya, manusia overproduktif. Jadi kakak ini mahasiswa, ibaratnya sebagai mahasiswa aja kita udah sibuk kali ini gitu. Dan kakak ini juga ikut organisasinya tuh nggak cuma organisasi kampus, organisasi jurusan, tapi ada organisasi di kota, di nasional juga ada ya kak? Ada. Nah oke. Boleh mungkin kita kenalan dulu ya. Boleh dengan kak siapa? Kenalin, nama aku Reviana Aulia Putri. Biasanya dipanggil, ada yang manggil aku Rere, ada yang manggil aku Revi, ada juga yang manggil aku Nana. Nggak ada yang manggil sayang? Belum. Boleh, nanti ada tuh. Iya, insya Allah ya. Sekarang aku kuliah di Universitas Andalas, jurusan Sastra Indonesia, semester 5. Aku asli Padang. Apa lagi ya yang mau dikenalin? Oh berarti kak aslinya memang orang Padang ya? Iya. Tinggal di mana? Aku tinggalnya di Jati. Oh di Jati. Oke. Nah, kan kalau misal kemarin kan kita tengok di CV kakak tuh kayak kayak apa gitu baca. Kalau misal kita jadi panitia 17 Agustus di RT RW bisa nggak sih masuk CV? Ini asli nanya. Soalnya nggak ada yang Intan bisa memasukkan sesuatu di dalam CV Intan gitu, nggak bisa ya. Mungkin kalau pertama lah ya kita tanya dulu kak, kesibukannya apa sekarang yang lagi sibuk selain mahasiswa lah ya, kita tahu mahasiswa sibuk, tapi selain mahasiswa yang pasti prioritas pertama aku ya kuliah. Terus sekarang aku juga lagi part time jadi barista di salah satu kopi kota Padang. Terus aku juga sekarang lagi training buat jadi announcer di salah satu radio juga. Terus kalau organisasi, aku anaknya lebih suka organisasi luar kampus. Jadi sekarang aku fokusnya ke organisasi luar kampus volunteer. Ya, cuman itu udah nasional, cuma aku di bagian chapternya, di chapter Padang. Terus juga aku sekarang kebetulan alhamdulillah aku lagi dapat job buat ngajar nari. Mungkin itu sih kalau kesibukan aku sekarang. Di fakultas ada, cuman aku masih jadi anggota pasif karena sibuk juga ya, jadi aku nggak terlalu aktif di sana. Oh jadi barista? Iya. Oh jadi di mana tuh? Di Kopi Cuseo. Di mana tuh gak? Daerahnya di dekat Sari Anggrek ke Pasaraya. Oh tahu. Iya. Oh jadi bisa nggak bikin kopi? Iya insya Allah ya. Kalau part time berarti jam berapa tuh itunya? Kebetulan sekarang shift aku 3 kali seminggu sih, satu shift itu 6 jam. Jadi emang kayak dari malam gitu enggak? Biasanya shiftnya itu jam 12 ke jam 6 sama jam 3 ke jam 9. Jadi sehari itu ada 2 shift, bisa pilih salah satu gitu. Oh, itu kan kakak berarti kuliahnya nggak full dalam seminggu? Aku yang offline Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis, berarti kakak ngambil yang Jumat atau Minggu gitu? Enggak sih, karena aku hari Kamis ada ambil, karena hari Senin kapan aku lagi nggak ada kelas aku ambil gitu. Itu manajernya tuh kayak paham nggak sih kakak ini sebagai mahasiswa gitu, jadwalnya tuh kan nggak jelas gitu kan gitu. Kebetulan semua barista itu cuma 1 orang yang nggak kuliah, 3 orangnya lagi tuh kuliah semua. Jadi kami tuh schedule buat shiftnya itu per minggu kami bikin, karena kesibukan tiap minggu kan nanti berubah-ubah. Jadi ya tergantung kami aja bikin per minggu hari ini siapa, yang ini siapa gitu. Jadi bisa lah di reschedule per minggu ya gitu. Oh berarti dibalikkan ke apa ya, barista-baristanya ya, kayak mana jadwalnya. Tuh tadi kak bilang jadi apa tadi, tutor nari. Ngajarin. Itu ngajar yang di
SD 35 Karakah gitu. Nah, yang di SD ini kebetulan habis semester kemarin itu aku lagi cuti karena mulai awal semester besok aja ngajar. Tapi sekarang aku lagi ngajar buat anak Poltekkes karena dia mau lomba. Oh, jadi kakak yang ngajarnya gitu. Iya. Oh. Kalau yang SD nih kakak datang ke sekolah gitu. Iya. Oh, gitu. Itu kayak dibayar dari pihak sekolah gitu. Iya, dia bayar. Nggak mungkin ngajar nggak ada beban Kirain emang tuh kayak biar kakak ajarin ya, atau gitu kan. Secara sukarela gitu. Kayaknya sekarang orang butuh uang nggak sih? Iya sih. Sama sih kak. Semua orang butuh duit. Kalau itu kayak dari kenalan gitu, ini ada kenalan ini namanya Revi bisa ngajar-ngajar gitu-gitu nggak? Kebetulan dulu kan aku anak sanggar, terus keluar pas SMA aku keluar dari sanggarnya. Akhirnya aku bikin sanggar sendiri di rumah sama om aku yang handle-nya. Tapi yang bagian adminnya aku. Jadi kadang kalau ada orang yang mau sewa baju atau pokoknya mau pakai jasa sanggar lah, dia tuh ke aku chatnya. Jadi semuanya itu ya aku yang ngurusin gitu, dan ngajarnya pun aku gitu. Admin sekaligus gurunya lah ya. Oh iya. Kalau di apa tadi organisasi yang kakak ikutin yang di luar kampus sekarang apa tuh? Yang aktif sih sekarang aku sisasan ya, karena aku paham dengan kesibukan aku yang kerja, aku juga training, jadi aku sana aja sekarang. Selebihnya udah bisa bilang alumni atau udah habis lah masa jabatannya. Udah ya. Alumni nggak? Semester 5 semester 5 udah alumni. Semester 5 udah alumni. Karena organisasi luar kampus itu kan nggak terlalu ketat gitu ya aturannya, jadi ya pasti reschedule itu per tahun gitu. Oh, nggak tahu sih kan. Berarti iya. Berarti yang alumni nggak bilang nih organisasi di luar kampus berarti ya? Iya, sebenarnya ada satu lagi aku tuh yang masih jadi anggota aktif, cuman itu tuh organisasinya itu nggak terlalu banyak kegiatan. Iya, dia kegiatan itu mungkin sekali sebulan atau bahkan sekali 3 bulan atau emang kapan ada kegiatan aja gitu. Oh, kalau yang di jurusan yang pasif nih itu apa tuh, hima gitu kan? Kalau di jurusan aku Sastra Indonesia Unan itu semua mahasiswanya wajib jadi anggota hima. Jadi tahun sekarang kan bagian anak 20 ya. Jadi tahun sekarang emang angkatan aku yang megang hima. Jadi ya mau nggak mau ya harus ikut hima karena itu syarat wajib deh buat wisuda. Tapi aku juga kemarin itu sempat jadi anggota, nggak sempat sih, masih gitu. Cuman aku karena nggak ada kesekre-sekre ya, aku ikut di teater langkah. Sebenarnya aku juga ada sih UKM kampus, cuman aku keluar karena ikut terlalu hektik banget di sana. Aku UKS, unit kegiatan seni. Oh iya. Sesuai lah ya. Berarti kan suka nari gitu ya? Iya. Dari kecil ibaratnya suka nari. Aku masuk sanggar dari kelas 1 SD. Dari SD? Iya. Kan nari terakhir TK sih kak. TK tuh kayak wajib gitu gak sih buat? Iya, kayak wisuda kelas ya. tuh kayak bikin ya kita nari. Iya. Gitu lah narinya. Tuh kayak ikut apa dulu gitu ya, marching. Ada nggak kakak ikut gitu? Aku pernah dulu ikut MBSP di Semen Padang, cuman karena jauh ya dari Jati ke Semen Padang tuh aku keluar karena capek jauhnya itu ya. Susah ya transportnya jadinya. Terus nih kak, kan kakak gimana ya bilangnya, kayak kan kak kerja tuh kak ada kuliah juga tuh, kadang ada aktivitas desain juga. Nanti misalnya atau enggak nanti dari senior hima, nanti dia tolong datang ya ke sekre, nanti datang ke kampus kayak gitu. Kayak mana kakak nggak hamu gitu dengan jadwal kakak gitu? Ini cara bagi waktunya atau gimana? Cara bagi waktunya gitu. Kalau cara bagi waktunya mesti aku yang pertama tuh nentuin prioritas aku sih. Aku biasanya memprioritaskan itu, yang pertama itu kuliah. Terus sekarang yang prioritas banget itu aku training radio, terus kerja, baru organisasi. Jadi kalau aku nggak ada kuliah ya udah aku berarti kalau ada jadwal radio aku duluin radionya. Kalau aku nggak ada jadwal radio aku ambil shift kerja. Kalau nggak ada baru aku ke organisasi. Jadwal radio ini radio di mana tuh?
sebenarnya aku belum on air ya, aku masih training. Ah. Aku alhamdulillah lulus di Star Radio. Oh, di Padang. Iya. Training nih biasanya udah pasti masuk nggak sih? Kayak Iya. jatuhnya kita kayak Udah masuk kadernya gitu. one step closer buat on air lah ya. Gitu. Oh, kita dengar ya guys ya. Suara Kak Revi selain di sini gitu maksudnya. Nih, berarti Kak nggak ada jadwal kuliah kegiatan lain gitu ya? Iya. Nggak tidur lah ya Kak? Kalau bilang nggak tidur pasti tidur Iya karena pasti tidur, maksudnya tuh kayak aku masih tidur siang kok kalau lagi misalkan kadang kelas aku jam 10, aku paginya tidur. Kakak kan mahasiswa sastra Indo nih ibaratnya. Terus bisa jadi barista, bisa apa? Belajar public speaking kayak gitu kan masih relate apa di jurusannya? Intan nggak tahu nih sastra nih ngapain gitu. Setahu Intan sastra tuh berpuisi, bikin Drama, cerita, bikin drama teater, gitu. baca, Kayak nulis. gitu sih setahu Intan. Jadi kayak relate nggak sih sama Kalau buat bagian barista sebenarnya itu nggak relate ya, karena itu lebih ke menambah pengalaman kerja aja. Cuman kalau buat public speaking, malahan aku ada mata kuliah yang namanya retorika. Retorika itu salah satu bagian cara berbicara dengan baik di depan publik. Aku ada mata kuliah itu. Aku juga ada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Oh, berarti masih relate lah ya. Iya, kalau dibilang nggak relate pasti relate, karena ya namanya sastra nggak mungkin misalnya kayak si penulis ini cuma nulis aja, pasti dia bakalan nge-upload atau nge-publish tulisannya gitu. Nah mungkin dia cuma nulis atau baca, pasti dia bakalan berbicara nantinya. Dia emang banyak mata kuliah aku yang masih relate dengan public speaking gitu. Apalagi ada juga mata kuliah kayak BIPA. Aku kebetulan di klaster BIPA. BIPA itu kan ngajar orang luar, orang asing, tapi kita ngajar bahasa Indonesia. Itu kan kita juga butuh public speaking buat ngajar orang. Mungkin kita ngajar orang pakai bahasa Minang, soalnya dia bahasa Indonesianya nggak tahu gitu. Jadi ya sedikit-sedikitnya harus bisa lah ya. BIPA ini apa-apanya nih? Apa ya? Bahasa Indonesia penutur asing. Jadi kita ngajar orang asing bahasa Indonesia gitu. Kita ngajar, berarti misalnya Intan dari Jepang misalnya, berarti dari kakak yang ngajarin bahasa. Berarti kakak harus paham juga lah bahasa orangnya, bahasa asing. Enggak, karena kalau di BIPA itu dituntut full bahasa Indonesia dan lebih bahasa tubuh sih. Karena kita nggak harus paham juga sama bahasa orangnya, tapi akan lebih baiknya kalau orang tuh nggak paham bahasa tubuh kita, ya itu terpaksa kita pakai bahasa dia kan, biar dia lebih paham. Cuma kalau di sastra itu ya prinsipnya kita belajar bahasa apa, berarti kita harus full belajar bahasa itu. Nggak boleh kayak ya contohnya kayak kita les atau kita mata kuliah bahasa Inggris tuh dari SD gak sih? Tapi sekarang masih bisa nggak bahasa Inggris? Enggak kan? Karena kita tuh banyaknya itu bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya itu kalau udah kayak example lah, kayak itu baru bahasa Inggris gitu. Karena itu permasalahannya yang aku dapatkan dari dosen-dosen aku ya. Itu pembelajaran yang seharusnya. Berarti ibaratnya nggak dibiasakan lah ya. Iya. Jadi mari kita mulai bahasa Inggris. Yang nonton ini kalau anak SD mulailah. Tapi di SD sekarang nggak ada mata kuliah bahasa Inggris kan? Dari SMP mulai sekarang. Di SD memang nggak ada mata kuliah sih kak. Iya maksudnya mata pelajaran. Maaf. Jadi di SD nggak ada. Udah dihapuskan. Iya tuh. Iya udah lama malahan. Jadi pas SMP ya langsung aja lah culture shock, lihat bahasa Inggrisnya apa Kita tanya adik kita nanti ya. Kok gitu ya? Berarti ini kakaknya kurang memperhatikan adiknya. Enggak, bukan gitu. Ini adik Intan SMP. Oh iya. Kita tanya adik lain. Iya. Adik lain gak tuh? Tadi mau nanya apa tadi ya? Nah, kalau dari kakak misalnya ada yang kan tadi kita bahas kupu-kupu nggak salah, tapi misalnya ada yang mereka tuh udah di akademik malas, kan ada tipe-tipe yang kayak bodoh lah, hidup tuh mengalir. Nah, jadi kayak jalanin aja, nggak usah kita terlalu merencanakan masa depan kali ini gitu. Nah, gimana tips-tips kakak supaya mahasiswa-mahasiswa yang kayak gitu bisa cobalah produktif lagi, minimal fokus kuliah misalnya gitu. Gimana dari kakak?
Kebetulan kebanyakan yang kayak gitu tuh cowok nggak sih? Cowok kebanyakan yang kayak ya kuliah datang tapi dia masuk kelas gitu. Iya. Atau dia datang nitip absen. Iya tuh. Nanti Tugas gue nggak peduli lah gitu. Yang penting nilainya nggak ngulang atau bahkan udah ngulang ya udah ngulang gitu. Menurut aku kalau buat tips itu aku belum bisa ngasih tips karena menurut aku belum sebagus itu ya di dunia kuliah mungkin. Cuman kayak lebih ke realistis aja ya. Berapa banyak uang orang tua kita yang habis buat bayar UKT. Itu realistis, yang paling realistis menurut aku. Terus iri nggak sih ketika misalnya ini kita udah semester 7, iri nggak sih lihat teman yang udah sempro, kita masih ngulang mata kuliah semester 3, semester 4, semester 5. Pasti kayak dibilang pasti ada iri ya, jujur iri gitu, karena kebanyakan anak semester tua pasti kayak dia stres gara-gara udah ngelihat temannya udah makanya udah ada yang kerja, ini masih sibuk skripsian ya. Itu realistisnya sih. Jadi kalau buat tipsnya sadar diri ya, paling utama sadar diri. realistis lah ya. Iya. Kayak temannya udah selamat sempro, happy graduation ini. Awak yang bikin snap aja belum selesai lagi gitu. Iya sih, benar gitu. Mungkin ya hidup ngalir. Cuman gimana pun misalnya ibarat sungai pasti ada hambatannya, ada batu lah, atau ada orang buang sampah lah. Jadi kalau kayak gitu masih mau ngalir, contohnya kayak ya sungai di UNP nih lah gitu. Ngalir emang banjir ya lama-lama. Jadi nggak ada hidup yang ngalir sih menurut aku. Setidaknya walaupun ngalir harus diarahkan lah ibaratnya. Ngalirnya tuh ada kemana. arusnya. Iya. Tuh betul ya. Nah, bukan sifat lah jatuhnya, kayak kegiatan kakak sifat lah ya jatuhnya, sifat overproduktif lah ibaratnya. Ini sebenarnya mungkin belum over nggak sih ya, belum, kakak karena masih ada healingnya. Cuman kalau sama Intan, kalau di mata Intan nih kakak banyak kegiatan nih over sih kalau untuk untuk mental health kita lah ibaratnya. Kita mental illness cerita di sini. Apakah mempengaruhi mempengaruhi kehidupan kakak yang lain, misalnya selain kehidupan kampus lah, misalnya kehidupan di keluarga, misalnya kakak ada acara keluarga tuh kayak nggak bisa dong Ma, ini masih ada itu gitu kan. Jadi kayak adalah bukan adalah menjauhkan, ibaratnya ada mempengaruhi kehidupan kita yang lain di kampus, di keluarga, di pertemanan gitu. Nah kalau Intan kadang kayak kemarin aja ada kegiatan kan kak, ini yang ini ada acara tuh, jadi gitu kayak nggak bisa dong mah gini gitu. Ada nggak sih kak kayak gitu? Kalau buat pengaruh pasti ada lah ya, nggak mungkin kita melakukan sesuatu kita nggak tahu pengaruhnya apa. Kalau buat pengaruh keluarga, aku pernah, cuma ini sebenarnya bukan dimarahin ya, cuman bilang sindiran juga enggak, cuman kayak bercandaan doang. Rumah itu udah kayak jadi hotel gitu loh. Jadi kita pulang kayak penginapan gitu, kita pulang ganti baju, mungkin makan malam, terus tidur, besok pagi ya udah kabur lagi. Ya emang udah kayak numpang tidur doang gitu. Cuman mungkin karena keluarga aku udah ngerti juga aku sibuk, jadi ya nggak apa-apa, nggak ada permasalahan apa-apa juga. Cuman kalau kayak pengaruh pasti ada. Itu tergantung keluarganya juga. Kebetulan karena aku anak satu-satunya ya, jadi juga nggak terlalu besar nih pengaruhnya, karena ya aku kalau di rumah pun mau main sama siapa gitu. Adapun sepupu aku yang kayak umurnya jauh banget gitu. Cuma kalau pengaruh kayak misalnya biasanya kalau aku dulu tuh kalau belum terlalu sibuk, bisa sekali seminggu itu aku pasti ada pergi main sama orang tua aku gitu. Cuman kalau sekarang itu kayak ya mungkin sekali sebulan aja gitu. Lalu kadang ada yang keluar kota, itu aku bagian tim yang mungkin kunciin pintu, terus aku yang bukain pintu, dan itu aku kunciin pintunya, aku nggak di rumah juga, aku juga pergi juga. Kakak punya kunci sendiri lah ya? Kunci rumah tuh cuma satu, cuman yang di Padang dia megang gitu. Kalau misalnya orang keluar kota ya, misalnya aku megang, kalau aku mau pergi ya aku pergi, terus aku pulang, karena pasti aku duluan lah yang pulang dari orang yang luar kota. Cuman
Kalau buat itu tergantung orang tuanya juga, karena kan ada orang tua tuh yang strict parents gitu. Alhamdulillah keluarga aku nggak ada yang strict parents. Yang penting aku pulangnya itu nggak support juga nggak sih? Iya, yang penting aku pulang nggak belum ganti hari lah gitu. Jadi ya maksimal aku tuh 11:30 nyampe rumah gitu. Jadi itu tergantung keluarga masih juga. mengikuti gimana pakem kayak sebagai anak gadis kan pulang kemalaman kali nih gitu. Iya. Ada 12 gitu. Itu lebih karena ya tahulah tetangga. Nah itu Itu kembali lagi kita kepada tetangga ya. Tetangga ini kan kadang omongnya itu nggak difilter dulu. Yes, Jadi yes, ya yes. dari kita atau dari keluarga kitanya aja yang buat jaga gitu. Kalau di bagian pertemanan ada di beberapa circle yang kayak aku ada temen aku yang bisa dibilang bukan circle ya, cuman karena udah close friend gitu jadi iya. kayak udah circle gak sih bentuknya. Dan mereka itu misal ini aku segeng itu 7 orang, 7 itu sibuk semua loh. Kayak emang ada yang ini kerja ini, yang ini kerja ini, yang ini kerja ini. Jadi buat ketemu kami punya waktu semuanya. Jadi kayak itu tuh tergantung bagi waktu juga gitu. Terus ketepatan waktu kapan bisa itu lebih ke diri sendiri juga. Kayak kalau dia udah jadi teman pasti kita bakalan prioritasin dia kan. Pasti kita bakalan kasih walaupun 5 menit pun kita sempetin buat datang gitu. Cuman ada juga kayak di bagian pertemanan misalnya kayak di kuliah kan itu bisa dibilang kan kita sangkatan berapa orang sih gitu. Jadi kan gak semuanya juga yang dekat sama kita. Jadi pasti ada yang kayak mikir si paling sibuk, si paling hektik, atau si kayak si paling duluin yang ini daripada yang ini, padahal ini juga penting. Padahal kita udah men-step-stepkan prioritas hidup kita gitu. Cuman orang nggak ngerti. Jadi ya kalau orang-orang yang kayak gitu menurut aku itu lebih ke mindset dia sendiri sih. Kalau dia udah kayak misalnya kayak ada yang udah negatif thinking ke kita, pasti dia bakal susah nggak sih berpikiran positif, berubah pikirannya tentang kita gitu. Jadi ya balik ke diri kita aja, berarti kita aja yang berpositif diri ke hal-hal negatif orang itu ya. Iya. Nggak usah peduli. Ibaratnya berarti kakak teman-teman close friend kakak yang bertujuh ini nggak ada lah kayak kondisi kayak gini, misalnya kakak apa ya maaf ya tiba-tiba aku nggak bisa nggak bisa hadir misalnya kumpul-kumpul tuh kayak apalah kan kayak berasa diselingkuhin kan berilah sana kak nggak ada lah ibaratnya kayak gitu deh ya. Ada sebenarnya. Ada pula kayak gitu. Cuma kayak itu kayak udah bercanda gitu, misalnya kayak ada sorry guys aku mendadak kayak ini ya biasalah sekali sibuk gitu. Cuman kami kayak konteksnya bercanda lah. Iya, karena udah ngerti semua itu sibuk. Sama-sama sibuk. Jadi nggak ada menghakimi kayak. Cuma kadang ada ya perasaan kayak lebih penting juga temannya itu daripada kami. Padahal ini udah janji udah lama. Iya. Cuman habis itu kayak nggak kami musuhin atau kayak diemin lama-lama kayak ya udah berarti kita aja lah ya ada aja lah lagi. Gitu. Tapi kan pasti merasa nggak enak. Kalau kita jadi orang yang nggak bisa ya. Iya, jadi yang nggak bisanya gitu. Iya. Maaf kali ya, sumpah maaf kali gitu. Ya apalagi aku tipikal anaknya yang nggak bisa nolak ajakan. Jadi kadang kayak, kesini lah. Padahal aku udah bisa hari ini aku ini. Deh, iyain nggak ya gitu. Pasti aku nggak iyain. Nggak bisa bilang tidak. Karena susah buat bilang nggak. Cuman ini kayak sering terjadi sih di orang yang susah bilang enggak. Ketika dia ngajak, dia pasti bingung mau ngajak siapa. Oh, gitu ya. Aku sering di posisi itu, bukannya teman aku nggak bisa atau gimana, cuma aku ngajak siapa ya, karena ada perasaan udah kayak trigger gitu kayak nanti dia nggak bisa. Iya itu. Kalau misalnya atas sore ya. Gitu ya. Iya. Dia sih, udah benar sih. ujung-ujungnya pergi sendiri atau enggak ya ada teman yang nemenin cuma satu ya. Bener sih, yang ini relate sih. Nggak bisa bilang enggak. Iya. Gitu kan. Kakak kalau misalnya kan kakak banyak nih kan yang udah organisasi yang udah alumni juga gitu, yang lagi jalan jadi barista juga. Kakak dapat info nih dari mana nih? Misalnya nih ada dari teman-teman kita yang pingin lah jadi Kak Revi nih, kayak banyakin CV, pokoknya tuh kita tuh produktif gitu dalam seminggu tuh, pokoknya ada sesuatu yang dihasilkan gitu, keringat gitu lah yang misal dihasilkan gitu, terserah lah pokoknya gitu. Dari mana Kak dapat info-info gitu, info loker, part time lagi gitu yang menyesuaikan dengan jadwal kuliah gitu. Siapa yang nggak mau part time dapat duit lah gitu. Iya gitu kan. Kalau buat info, kalau itu aku bermacam ragam sih, ada kayak
Kalau part time itu aku karena sering bikin event di acara di tempatnya, jadi udah ditawarin langsung gitu mau nggak kerja di sini, karena aku udah bisa dibilang kayak udah orang yang langganan kesana kan sih, apalagi aku bikin event bawa orang rame, jadi ya udah ditawarin buat kerja di sana. Terus juga kalau buat organisasi itu, karena aku lihat dari setiap teman, balik lagi ke lingkungan kita kan, teman aku mungkin banyak juga yang berpengalaman seperti aku ini, jadi itu pasti aku dapat info dari dia. Kalau nggak aku follow akun-akun yang kayak misalnya kayak ID volunteer lah, yang kayak locker gitu. Atau kadang teman aku kali yang nawarin, oh ya ada yang mau daftar lah gitu, kadang diajak temen juga. Kalau terakhir itu aku sekarang lagi apply ini iseng sih sebenarnya. Aku apply jadi content creator karena teman aku ada yang KOL. KOL-nya apa nih? Gimana ya cara jelasin secara murahnya? Bisa bilang dia tuh kayak brand ambassador gitu. Oh, berarti ibaratnya kayak Dia bisa- bikin, dia ada akun buat nge-review barang gitu. Jadi kita dia jadi bikin orang barang. yang kayak Iya, gitu. atau dia kayak kan sekarang lagi zaman tuh orang kayak bikin reels gitu, estetik gitu. Jadi itu kadang itu sering ditawarin teman karena dia udah bisa dibilang dia jauh juga sih, udah sampai ke nasional lah gitu. Mungkin kalau dia di Jakarta udah work from office dia sekarang walaupun dia masih kuliah gitu. Atau kalau organisasi diajak teman. Kalau radio, kebetulan aku dulu kan radio juga, cuman udah keluar. Jadi pasti karena aku masih keinginan jadi anak radio tuh aku follow semua akun radio yang ada di Padang. Selagi ada yang misalnya oprek ya aku coba gitu. Masalah diterima nggak diterima ya udah nanti lah ya. Yang penting dicoba Masih gitu. dulu Iya. Iya. Sebenarnya itu juga bikin down juga sih ketika kita nggak diterima. Aku pernah di posisi kayak aku mau apply mungkin ada sekitar 3 yang aku apply, ketiga itu gagal. Dan Itu karena kita berharap kali nggak sih? Iya, terus habis itu mulailah kayak pikir oh kayak ini emang belum jalannya aku, atau mungkin masih ada keajaiban setelah ini, kan ini so Mungkin positif di tempat banget. lain gitu ya. Iya, So positif gitu. Padahal habis itu healing terus berhamburkan uang, terus habis itu kayak habis uang tuh sampai rumah kepikiran lagi. Iya. Berarti kakak nggak malas lah ibaratnya, kan mengapply Iya. menyusun CV. Kalau kami anak di kafe menyusun portofolio kayak malas kali ini deh. Itu kayak dari situ sih. Berarti kakak ibaratnya ngapa-ngapa nge-follow tuh ngapa tuh iseng-iseng dulu berarti ya? Nggak juga, Iya. atau benar-benar ada yang niat kali ini gitu. Aku harus masuk ini nasional nih organisasinya, komunitasnya, atau aku harus masuk, harus bisa gitu. Kalau seambis itu aku enggak sih, lebih kayak cobalah. Oh gitu. Lebih kayak ya pokoknya coba aja gitu. Kalau buat harus itu malah itu bikin diri kita ke trigger ketika kita nggak keterima. Kalau keterima nanti malahan kita kayak terlalu over bikin SW di screenshot, baru lulus interview di screenshot, masuk SW next step di screenshot. Iya itu Ngapain gitu? itu. Pasti banyak Tadi orang kayak gitu. misal ada email masuk kan, selamat ini itu kayak Bismillah selanjutnya. Oh my god. Iya sih. Tapi Aku- mungkin balik lagi kayak Iya. bilang itu mungkin self reward. Iya. Cuman aku anaknya nggak kayak gitu sih, lebih kayak kalau masih ada step itu aku diamin aja. Ketika aku udah lulus, bahkan aku masih diam. Kecuali kalau udah fix dia aku di sana, baru deh aku mulai upload ke publik kalau aku udah di sini loh gitu. Karena kayak itu bukannya self reward mungkin iya, cuman nanti kalau ketika di situasi kita diterima malu nggak sih? Iya sih. Atau mungkin nggak malu, kayak bisa ditanya orang, wih gimana wih interview kayak- kemarin keterima nggak? Gimana mau jawabnya? Iya benar. Tapi kayak lebih asik nggak sih kalau diam apa diam gitu. Iya. Tahu kayak aku pergi bentar ya kemana? Adalah gitu. Atau setidaknya kalau mau cerita nggak apa-apa, cuman paling ke 1 atau 2 orang yang kita percaya gitu. Jadi nggak Minta doa gitu. iya, Doain ya aku iya. ikut ini gitu. ya, Nah, kalau atau di apa kan apa bisa dapat email dengan doain ya guys ya lanjut ke tahap berikutnya. iya, cuma kalau ke publik sih kayaknya Kurang sih ya. takut malu nggak diterima sih. Nah, ibaratnya kalau udah benar-benar keterima nggak apa-apa lah ya. Toxic ya. Cuman mungkin ada pandangan orang yang melihat Itu jatuhnya toxic. ya, atau kayak Ipa aja nih toksik kali lah, sibuk banget gitu. Padahal
yang ngelakuinnya kayak biasa aja gitu. Tapi aku ada juga di posisi kayak aku tuh ngerasa capek banget sama kegiatan aku. Biasanya itu bakalan aku rest sejenak, bukan berhenti ya, bukan stop tapi rest. Buat nggak ngelakuin apa-apa. Jadi aku lebih fokus ke diri aku bagusnya ngapain gitu, atau menikmati hidup lah, misalnya kayak tidur, scroll TikTok. Aku masih bisa scroll TikTok kok, aku masih bisa baca-baca thread di Twitter, masih bisa ngejulit di grup WA teman gitu, masih bisa bikin SG SW. Jadi kalau toxic itu tergantung mindset orangnya, tapi ada yang toxic ketika dia overproduktif dan malah bikin mentalnya jadi down. Kalau masih baik-baik aja ya mentalnya, selagi bisa ya udah, cuman jangan terlalu over play nanti keterima semua mampus lah. Nanti masuk rumah sakit. Berarti ibaratnya overproduktif nih asalkan dari kitanya sendiri bahagia, kita senang melakukannya, itu belum toksik berarti ya guys ya. Mungkin itu sih jadinya jatuhnya ya. Atau kesimpulannya tuh dari semua ini, asal kita tuh suka, kita senang lakuinnya, oke. Jadi itu nikmati capeknya. Mungkin itu aja sih kak yang mau ditanya. Oke. Agak rubah ini sih mindset Intan juga. Mungkin setelah ini kita bisa tanya-tanya lah di belakang lagi ya. Iya, atau kalau mau nanya mungkin bisa di komen bawah juga. Mungkin sekian pembahasan kita dengan Kak Revi. Mungkin ada nih dari kakak kayak closing statement misalnya gitu. Ini closing statement terkait tema kita sekarang. Iya. Overprotective itu menurut aku bukan hal yang toksik. Dan yang paling penting pertama itu ubah mindset diri sendiri. Terus juga cari lingkungan yang nge-support kamu ngelakuin hal yang positif. Intinya kamu jangan melakukan hal yang produktif malah bikin kamu itu jadi down. Yang penting nikmatin segala prosesnya, karena melihat ke atas itu lebih bagus daripada melihat ke bawah. Dan aku selalu pakai moto hidup aku, ketika Arunika mulai memberi asa. Jadi ketika matahari udah bangkit itu berarti kita bakalan punya harapan baru. Jadi selagi ada harapan, lakuin sebelum mati ya. Oh ya, sebelum ada penyesalan lah Iya. ya mereka. Kalau mau lakuin. Oke. Makasih banyak asli, makasih banyak sama Kak Revi. Makasih kembali ya. Agak ini sih ya, gimana ya bilangnya, soalnya overproduktif nih sangat relate kali ini ya dengan kita mahasiswa. Mungkin sekian aja dari kami. Dari kami nggak tuh? Dari Kak Revi ya. Atau sebelumnya mungkin, atau kita ini dulu lah Kak, jargon UPKK dulu. Nah, Gimana nih, paling jargonnya? suka nih jargon nih. Jadi kalau misalnya dibilang tuh apa? Oh ya, wirausaha berbakti, mapan dan siap berbagi. Jadi kalau misalnya kita bilang wirausaha berbakti, kakak bilangnya mapan dan siap berbagi. Ini ada gerakan tangannya nggak? Kayak gini doang sih. Mapan Jadi kan, dan siap berbagi. Wirausaha berbakti itu sama-sama mapan dan siap berbagi. Oke. Oke, mungkin boleh sih yang sambil nonton bersuara juga mungkin. Wirausaha berbakti, mapan dan siap berbagi. Yes, sih. Mungkin habis ini boleh lah kayak mau tahu Kak Revinya lebih jauh nggak, kakak ada info ini nggak sih, info organisasi, info loker gitu, atau gimana gitu, mau chat Kak Revi, atau yang mau nanti memanggil saya Kak Revi nantinya bisa, mungkin boleh di kontak kemana, di IG kan kemana gitu. Kalau buat akun Instagram aku itu @revianauliaptr, PTR-nya PTR, Putri disingkat jadi PTR. Revinya pakai V. Sama akun TikTok aku juga revianauliaptr. Mungkin itu aja sih. Kalau Twitter jangan deh, itu terlalu alay ya. Iya. Benar. Akun Twitter jangan. Mungkin boleh Intan juga lah ya. Intan besok ada juga yang manggil Intan sayang ya dari penontonnya. Mungkin boleh nanti di Instagram Intan @ANDRN_GRV. Nah, selain IG, selain sosial media Intan dan Kak Revi, mungkin bisa juga dari dicek-cek juga
update-update tentang UPKK dan Upcast kita di Instagram dan Twitter @upkk_unp atau di TikTok @upkk.unp_. Atau juga langsung cek juga di channel YouTube. Makanya jangan lupa di subscribe, dihidupin notifnya, di like, komen di UPKK UNP. Oke, mungkin sekian pembahasan panjang kita hari ini. Makasih buat Kak Revi dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upcast PKK Podcast.